Konsep inti pemasaran selanjutnya, nomor 4 adalah konsep mengenai pertukaran dan transaksi. Pertukaran adalah tindakan memperoleh sesuatu yang diinginkan dari pihak lain dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalannya. Kalau bahasa gaulnya barter. Ya, gua ngerjain ini tapi ntar beliin itu ya. Oke. Ya tugas lu gua kerjain, tapi nanti tolong kasih gua makan malam ya. Oke. Jangan lapor ke ibu gua, ntar gua bantuin lu, tenang aja. Udah, bannya gua yang beli. Tapi ingat, nanti pas acara temen gua, lu ngaku jadi pacar gua ya. Itu barter. Kita nggak keluar duit. Tapi kalau jual beli, ada kesepakatan formal antara pembeli dan penjual. Ya, ada bonnya, ada kwitansi, ada uang yang dikeluarkan. Nah, yang kita cari sebenarnya apa? Bukan pertukaran. Kita maunya lebih dari pertukaran. Kita mau ada transaksi jual beli. Kenapa? Karena kita hidup di negara yang berbasis hukum. Segala sesuatu harus jelas aturannya. Dan jual beli itu akan menjadikan sebuah kesepakatan formal yang benar di mata hukum. Proses terjadinya transaksi jual beli dan kadang pertukaran itu adalah tempat yang kita sebut dengan pasar, market. Bahasa Inggrisnya marketplace. Wah, saat ini marketplace sudah berkembang, tidak lagi menjadi sekedar tempat di mana pembeli dan penjual bertemu secara fisik untuk melakukan pertukaran barang atau jasa, tapi sudah menjadi tempat yang non fisik alias berbentuk digital seperti marketplace online. Kita mengenal Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Itu marketplace online. Itulah dia konsep-konsep inti dalam pemasaran. Sehabis ini kita akan bahas tentang filosofi pemasaran atau yang lebih real lagi dari bagian-bagian tadi. Hai, kita ketemu lagi, kita lanjutkan pembelajaran kita yang tadi. Kita akan bicara mengenai filosofi pemasaran. Yang pertama adalah perusahaan yang pemasarannya fokus pada produksi. Konsep ini menyatakan bahwa konsumen akan lebih memilih produk yang tersedia secara luas dan murah. Ya, jadi perusahaan ya fokusnya pada produksi aja. Kenapa? Karena kalau produksinya banyak, maka efisiensi produksi dan distribusi jadi lebih baik, biayanya lebih murah. Biasanya perusahaan-perusahaan yang menjual barang komoditas akan fokusnya ke produksi, pertanian, gitu ya, perkebunan, kalinya ke sana. Lalu ada lagi yang fokus ke produk. Mereka menekankan pada kualitas kinerja dan fitur inovatif dari suatu produk. Perusahaan yang menganut konsep ini percaya bahwa konsumen akan lebih memilih produk yang unggul secara teknis. Contohnya mereka yang menggunakan iPhone itu beli iPhone karena kualitas dari produknya. Ya, sementara kalau pernah ada dengar handphone sejuta umat, itu fokusnya produksi karena nyari murah. Beda tuh, ya. Ada harga, ada barang. Itu berarti fokus produk. Yang ketiga adalah mereka yang fokusnya ke penjualan. Nah, apa bedanya? Karena ada barang yang kalau nggak dijual nggak ada yang mau beli. Contohnya apa? Agen asuransi. Contohnya apa? Produk MLM atau multi level marketing. Jadi fokus pada menjual apa yang diproduksi perusahaan. Biasanya dengan menggunakan promosi besar-besaran atau tim penjualan secara agresif. Pendekatan ini cocok ketika produknya tidak banyak diminati orang, walaupun kebutuhannya ada. Atau produknya perlu diedukasi. Karena kalau nggak diedukasi nggak ada yang mau karena nggak ngerti. Nah, ada yang mana? Ada lagi setelah itu fokusnya pemasaran. Konsep ini berpusat pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Ya, jadi kita mengenal ada yang product orientation, ada yang market orientation. Yang satu produk yang dipikirin, yang satu apa yang market mau. Ya, dari sini bergerak menjadi strategi yang kita sebut push dan pull. Push, kita ngedorong. Tim penjualan nge-push. Dia datang ke toko, diisi, dibanjiri. Dia datang ke customer, diteleponin, didatangi. Ada lagi yang pull. Kenapa? Contoh, ya. Pull itu contohnya adalah yang pakai dokter. Wah, kalau dokter udah bikin resep, berani ganti obat nggak? Enggak, dia nyari obat ini. Atau ini yang di praktek-praktek yang kadang-kadang tidak baik juga ya. Di rumah sakit tertentu, kadang-kadang sudah ada kerjasama antara susternya atau kebidanannya dengan susu-susu pabrikan tertentu.
Begitu anaknya baru lahir langsung dikasih susu yang dari pabrikan ini. Sehingga anaknya terbiasa dengan susu ini. Seringkali kejadiannya bisa jadi dia nggak mau lagi minum susu dari ibunya, atau kalau nggak dapat susu itu nggak mau. Besok-besok ketika anaknya nyari susu, berani nggak bapak ibunya memberikan susu yang tidak mau diminum anaknya atau beda merek? Tidak, dia pasti akan nyari barangnya. Inilah yang disebut dengan pull. Dia kita tarik. Customer yang nyari kita. Rokok adalah produk yang sama. Kalau dia sudah cocok dengan satu jenis rokok, ya, maka yang pakai filter misalnya dengan yang kretek, maka dia akan cari ya, tipe itu juga, karena kalau pakai yang lain nggak cocok. Ya, dan kasus pull yang paling hebat itu adalah narkoba. Sekali sudah sakau, nggak ketulungan. Nah, fokus pemasaran berkonsep pada ini, kebutuhan dan keinginan. Kita coba memahami apa yang benar-benar diinginkan oleh pelanggan, dan kita puaskan mereka lebih baik dari pesaing menggunakan dua kombinasi dari push dan pull.